Hai guys, kembali lagi di konten aku nih. Aku akan menjelaskan tentang peran lembaga-lembaga anti korupsi. Berikut ini upaya-upaya pemberantasan korupsi yang pernah dilakukan di Indonesia hingga kini. Melalui pembentukan lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Yang pertama, Badan Pengawas Kerja Aparatur Negara atau Bapekan. Anggota Bapekan dilantik di Istana Negara sejalan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959. Badan ini diberi mandat untuk mengawasi, meneliti, dan mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai kegiatan aparatur negara tanpa kecuali. Badan-badan usaha, yayasan, perusahaan, atau lembaga yang sebagian atau seluruhnya dimiliki negara. Kewenangan Bapekan lainnya adalah menerima dan menyelesaikan pengaduan terhadap aparatur negara yang dianggap melanggar aturan, khususnya korupsi. Pegawai Bapekan dilarang menerima dan memberikan sesuatu kepada siapapun serta memiliki jabatan di perusahaan swasta. Yang kedua, Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia sehingga pemerintah berupaya menumpasnya melalui pembentukan Panitia Retooling Aparatur Negara yang diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution, dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Ghani di awal tahun 60-an. Kebijakan ekstrim saat itu diterapkan ketika seluruh pejabat negara diwajibkan mengisi daftar kekayaan pejabat negara, sehingga menimbulkan pengaduan dan perlawanan dari para pejabat. Dinamika politik saat itu justru mengarah pada kekacauan hingga memaksa PARAN bubar dan mengembalikan mandatnya kepada Kabinet Juanda. Dari pembubaran PARAN, masyarakat saat itu bisa menilai bahwa komitmen negara, khususnya para pejabat, dalam upaya penjaga dan pemberantasan korupsi di negara ini masih sangat rendah. Yang ketiga, Operasi Budi. Pemerintahan Orde Lama kemudian menelurkan kebijakan baru yang dikemas dalam Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 tentang pemberantasan korupsi. Jenderal A.H. Nasution yang ditunjuk sebagai Ketua Badan Anti Korupsi hasil dari Kepres tersebut melakukan tugas dengan sandi Operasi Budi. Sasaran utamanya adalah BUMN dan lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan korupsi, misalnya Pertamina. Yang keempat, Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. Kebijakan berupa pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang terdiri atas Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI. Dikeluarkan sebagai aplikasi dari pidato Presiden Soeharto pada 16 Agustus 1967. Beliau ketika itu menyatakan akan menghabisi korupsi hingga ke akar-akarnya. Yang kelima, Komisi 4. Menanggapi protes mahasiswa dalam demonstrasi besar tersebut, Presiden Soeharto membubarkan TPK dan membentuk Komisi 4 dengan mantan Perdana Menteri Wilopo sebagai ketua serta Prof. Johannes I.J. Kasimo dan A. Tjokroaminoto sebagai anggota. Komisi 4 ditugaskan untuk membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrus, Telkom, Pertamina, dan sebagainya. Yang keenam, Operasi Tertib atau OPSTIB. Pemerintah kemudian membentuk OPSTIB
dengan pemimpinnya Laksamana Sudomo berdasarkan Inpres nomor 9 1977. Peraturan perundang-undangan pun lahir dengan tujuan awal ingin melindungi tindakan koruptor agar terbebas dari hukum pidana. Yang ketujuh, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGP-TPK. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membentuk TGP-TPK melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2000 sebagai lembaga sementara hingga terbentuknya Lembaga Independen Khusus Penanganan dan Pencegahan Korupsi. Tim ini diberanggotakan jaksa, polisi, dan wakil dari masyarakat serta berkedudukan di bawah Jaksa Agung. Ketuanya saat itu adalah Hakim Agung Andi Andojo. TGP-TPK dibubarkan pada 2001. Alasan pembubaran adalah keberadaan dan struktur lembaga tersebut tidak lazim sehingga bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedelapan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sejarah terbentuknya KPK bermula dari pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN. Kolusi dan nepotisme. KPKPN bertugas menerima dan memeriksa laporan kekayaan para penyelenggara negara, hingga kemudian menyatu menjadi bagian dari KPK berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. KPK berdasarkan pada kepastian hukum, keterbukaan akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Beberapa negara lainnya siap membantu sesuai kewenangan masing-masing. Ada Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Inspektorat Jenderal. Terima kasih.